Kalau ini tidak kita fungsikan, jumper saja 1 dengan 4 ini harus kita jumper. Kemudian masuk ke sini, keluarnya di bagian bawah. Ini dia di sini. Di sini sudah tidak ground. Felindo.com menyediakan alat dan spare part handphone. Sampaikan materi tentang SOP perbaikan Bluetooth Wi-Fi. Ini cukup sering kita hadapi di lapangan. Apa sih, Mbah, yang seharusnya dilakukan kalau ketemu kerusakan kayak gini? Yang pertama kali apa? Gitu ya. SOP Wi-Fi Bluetooth. 1. Jadi sebelum tadi kita masuk ke syarat-syarat kerja. Kalau udah syarat kerja itu kita udah harus bongkar. Nah, jadi harus dipastikan dulu. Kita identifikasi dulu. Identifikasi apa? Mengenali dulu. Mengenali apa? Mengenali ciri-ciri kerusakannya. Jadi juga tidak harus langsung ke hardware, tidak langsung ke software gitu ya. Memang nantinya akan ada 2 arah. Jadi identifikasi dulu. Si Wi-Fi ini atau si Bluetooth ini bisa di-on-kan nggak? Tanya dulu. Artinya apa? Kita coba. Bisa di-on-kan nggak nih Bluetooth sama Wi-Fi-nya? Biasanya 2 fungsi ini gandeng geret. Gandeng geret apa? Sepaket. Kalau Wi-Fi-nya masalah, biasanya Bluetooth-nya masalah. Kalau udah dua-duanya masalah seperti itu, enak kita langsung. Jadi yang paling pertama harus kita lakukan, begitu digeser, bisa on atau tidak. Kalau dia bisa on, berarti IC pasti bekerja. Jadi boleh dipastikan tadi, kawan-kawan, yang namanya syarat kerjanya itu ada. Ini logika kita. Bisa di-on-kan atau tidak? Jika bisa, berarti IC bekerja. Berarti sebaliknya, jika tidak bisa di-on-kan, IC-nya tidak kerja. Dan sebaliknya. Jadi ini pelan-pelan saja garapnya. Supaya apa? Nanti kalau ini udah paham, sudah nggak pusing lagi. Ini kira-kira hardware apa software suhu gitu kan ya. Tanyanya pakai suhu lagi. Suhu tinggi apa suhu rendah nih? Oke. Bisa on hardware, oke pasti. Bisa on. Tetapi masalahnya nanti bukan oke berarti IC bisa bekerja. Masalah dia normal tidak, ini nomor 2. Gitu loh. Yang penting bisa di-on-kan dulu. Berarti kalau bisa di-on-kan, kita nggak perlu main-main software. Ini identifikasinya. Yang kedua, bisa on tapi tidak bisa menangkap jaringan. Ini kan kasusnya ya, kasus-kasus Wi-Fi. Apa saja rata-rata kerusakan atau keluhan pada masalah Wi-Fi. Nah, intinya nanti kawan-kawan sekalian, kerusakan Wi-Fi ini tetap ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan permasalahan. Ya bisa hardware, bisa soft. Nah, dengan tadi kita identifikasi, bisa di-on-kan apa tidak? On tapi bisa nangkap jaringan atau tidak? Bisa nangkap tapi tetap nggak bisa internetan kan gitu ya. Orang lain bisa internetan gitu kan ya. Nah, jadi ini harus kita jabarkan dulu. Bisa on dan bisa terhubung tapi tidak bisa internet. Khusus Wi-Fi. Kalau Bluetooth ya bisa on, bisa terhubung tapi tidak bisa ngirim. Jadi ini saya sekaligus karena mirip-mirip sebenarnya. Cara kerjanya, syarat kerjanya pun mirip. Coba mungkin kawan-kawan lain ada yang punya pengalaman kasus-kasus yang ada di Wi-Fi. Jangkauan Wi-Fi terbatas alias kurang. Oke, ini kasus-kasusnya ya. Tadi ini langsung kita jawab, bisa di-on, tidak bisa di-on-kan ini kan. Jadi yang pertama ini judul identifikasinya tidak bisa on. Tidak bisa on. Jadi biar terarah nih kasus-kasusnya dulu nih. Baik Bluetooth ataupun Wi-Fi tidak bisa on. Ini aja deh dulu. Jadi biar enak bahasanya ya. Nah, satu persatu. Jadi identifikasi dulu. Tidak bisa on sama sekali. Bisa on tapi tidak bisa nangkap jaringan. Bisa on dan terhubung tapi tidak bisa internetan. Jangkauan Wi-Fi-nya terbatas. Mungkin hanya 4 ini kayaknya. Coba diingat-ingat. Putus nyambung misalnya. Putus. Bisa internetan, bisa on, tapi kadang-kadang putus. Nyambung lagi, nggak lama. Gitu terus, bolak-balik. Padahal sudah dicoba di setiap hotspot misalnya. Pakai hotspot apapun ya gitu. Putus nyambung. Oke, kawan-kawan. Sudah, baru yang kedua. Yang kedua, penanganan.
penanganannya. Apapun lah kasusnya, penanganan atau pengerjaan. Jadi ada dua aspek, yaitu aspek software, yang kedua tentu hardware. Jadi biar terarah nih. Nah, mau dilakukan yang mana dulu nih? Nah, untuk software tidak ada salahnya kita coba pertama kali dengan cara reset ke pengaturan pabrik. Apapun masalahnya, tidak bisa on sama sekali, bisa on tapi tidak menangkap jaringan, bisa on tetapi tidak bisa internet, terhubung dan tidak bisa internet. Kecuali yang jangkauan wifi kurang jauh, ini pasti bukan software, ini hardware. Putus nyambung, bisa hardware, bisa software juga. Connect nih gitu kan, tiba-tiba putus lagi. Jadi seperti ada intervensi, ada gangguan. Makanya untuk pengerjaannya harus kita software. Untuk software, yang pertama reset pengaturan pabrik. Bahkan banyak kejadian di reset nggak mau, dia maunya di flashing. Ini nanti kita tunjukkan ya, kita tunjukkan satu persatu, terutama untuk hardware-nya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, di dalam kasus kerusakan wifi ini, kasus-kasus umumnya, tentu harus kita pastikan dulu wifi tadi, router, koneksi internetnya, ataupun handphone lain bisa nggak nih? Normal nggak? Ternyata normal, berarti kan bukan masalah di jaringan. Itu yang pertama. Kemudian, kenapa tadi kita lebih mengarah dulu ke software? Karena itu yang paling ringan, paling mudah. Karena apa? Kadang-kadang pembaharuan sistem, ya, itu bisa menyebabkan masalah juga di koneksi wifi. Karena apa? Mungkin ada bug inkompatibilitas, ya, nggak kompatibel dengan versi perangkat lunaknya, bisa jadi seperti itu. Dan dengan kita software, otomatis paling tidak kawan-kawan, konfigurasi mungkinlah ada salah, ada apa, tidak sengaja ngatur, atau crash dengan aplikasi lain yang menggunakan wifi dan sebagainya, itu bisa teratasi dengan di software. Jadi dinolkan dulu pengaturan pabrik minimal. Kalau kurang mantap dengan pengaturan pabrik, ya mungkin bisa jadi, Pak atau Bang, ini kasus wifi-nya terjadi setelah saya update gitu ya. Nah, ini lebih cenderung kita ke arah perbaikan software. Oke, baik, balik lagi ke wifi tadi. Kenapa tadi kita harus software? Nah, bisa jadi karena ada bug SSID-nya salah, kata sandinya salah, konfigurasi salah. Dengan kita hajar softwarenya, distandarkan, harapannya tentu jadi normal kembali. Baik, nah kawan-kawan sekalian, itu yang penanganan software ya, penanganan software. Tujuannya tadi apa? Bisa jadi karena ada permasalahan pengaturan, versi, habis diupdate dan lain sebagainya. Makanya harus kita selesaikan masalah software. Barulah masalah hardware. Apa aja nih yang harus kita lakukan? Pertama, ya, untuk masalah hardware, kita harus pastikan tidak ada pengganggu dari antena si wifi. Ini bacanya wifi apa wifi sih? Wifi. Cie, nggak ada yang ganggu. Apa yang ganggu? Casing, soft case. Jadi jangan salah nih ya. Apalagi yang tebel-tebel. Mungkin ada yang dari logam juga. Ini bisa pengaruh. Kenapa? Menghalangi antena. Antenanya di mana? Di bagian belakang, bisa di atas. Rata-rata sih kalau untuk wifi di atas ya. Masalah hardware. Jadi pastikan tidak ada yang menghalangi. Jadi waktu kita ngecek ya punyanya konsumen, coba dilepas. Ini bisa jadi pengaruh ke kemana tadi? Jangkauan wifi-nya menjadi terbatas. Dari luar dulu nih, jadi kita bertahap. Pastikan, jadi jangan dikit-dikit langsung bongkar, dikit-dikit bongkar. Software dulu. Tapi untuk software tadi ya, kawan-kawan sedikit saya tambahin. Pastikan, sampaikan resikonya. Nah, jadi jangan main hajar saja. Jangan sampai lupa. Apa resikonya software? Resikonya apa? Data hilang. Apalagi? Bisa jadi boot loop. Mau nyover, kasusnya wifi, tiba-tiba di software berhenti dia. Atau setelah di software nih, jangankan software kawan-kawan, saya pernah kejadian reset pabrik jadi boot loop, jadi logo hang. Habis itu di software malah mati handphonenya. Nah, kita wajib tahu dulu resiko-resiko itu. Tinggal resiko itu mau kita bebankan ke konsumen atau kita tanggung. Kalau kita tanggung, ya sudah, harus mantep. Sampai apapun kondisinya, konsumen taunya clear. Pokoknya dia tahu handphonenya normal. Sepakat berapa tadi itu? Paham? Ya, jadi harus kita sampaikan ke konsumen. Pak, ini
Ya, ini handphonenya kita coba software ulang, Pak. Karena kerusakan WiFi itu salah satunya dari software. Kenapa? Terlanjur nanti saya kerjakan hardware-nya. Saya lihat indikasinya nih, Pak. Ya, karena apa? Kita udah identifikasi tadi. Saya lihat, saya identifikasi, ini permasalahannya cenderung ke arah software. Dari cerita Bapak, katanya tadi ada pembaharuan. Atau habis install aplikasi ini, aplikasi itu, habis download ini, download itu, tiba-tiba wifi-nya nggak bisa. Nah, dari penjelasan Bapak, kita lakukan penanganan software terlebih dahulu, Pak.